Oke guys, kembali lagi bareng Jeril Oyak. Jadi hari ini saya sudah berada di hutan dan hari ini cuacanya lumayan panas. Cocok banget ya kalau kita membuat yang manis-manis segar. Jadi hari ini kita akan membuat rujak buah burut guys. Buah burut, buah kelapa maksudnya. Di tempat kalian buah apa ini namanya? Karena biasanya beda nama beda daerah, tapi sebelumnya saya mau mencari dulu alat buat nuruninnya, dikarenakan saya tidak bisa manjat. Rezeki anak soleh memang selalu mudah guys, rencananya saya mau nuar bambu buat kakak Jonya, taunya udah ada nih bekas orang. Kita akan minjem dulu aja satu biji atau satu batang. Tapi sebelumnya kita papas dulu guys, seperti ini, biar gampang ngerojok buah kelapanya. Kalau sudah lanjut kita bawa guys, karena saya sudah tidak sabar pengen ngargot air kelapanya. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung kita rojok aja. 1, 2, 3, cerot! Aduh, susah juga, tidak semudah membalikkan kopiah guys. Kita coba satu kali lagi, 1, 2, 3, cerot, akhirnya murag juga guys 2 biji. Kita rojok lagi 1, 2, 3, cerot. Dapat lagi satu guys, satu kali lagi 1, 2, ternyata dapat 4 guys. Langsung kita pulungan dan jangan ketinggalan yang mebes ke sawah guys. Kita ambil juga dan rapihin sawahnya atau padinya, takutnya yang punya nanti marah. Oke, tanpa lama-lama lanjut kita kupas buah kelapanya. Jadi ngupas buah kelapa itu seperti ini guys, dari bujurnya ya. Lanjut kasih lubang, terus kita curutin airnya ke dalam seperti ini satu per satu. Kalau sudah lanjut kita belah buah kelapanya guys. Terus kita kerok pakai sendok seperti ini. Pakai cangkangnya juga bisa guys, karena ini masih muda. Tapi ada yang beda satu nih guys, agak tua sampai melukai gini sendoknya. Oke, lanjut kita tambah susu guys. Jangan lupa kasih gaya seperti ini, nyurutinnya biar lebih mantap. Jangan lupa tambah gula merah juga guys, tapi sebelumnya geprek dulu sampai bubuk gulanya seperti ini. Lanjut kita gebrusin ke air kelapanya guys. Langsung kita kocok biar meresap atau tercampur gula merah sama susunya. Dan inilah hasilnya, rujak kelapa susu gula merah. Tanpa lama-lama langsung kita cobain guys. Bismillah. Wih, ternyata rasanya guys manis sekali, kayak janji-janji mantan yang selalu tidak ditepati guys. Ternyata cocok banget di cuaca panas kayak gini bikin rujak kelapa seperti ini guys. Dan jangan lupa surudut juga airnya seperti ini. Wih, pokoknya Mang Maman kutap ketap, mantap. Kita nambah guys, tapi jangan lupa sisain juga buat kameramen yang dari tadi sudah kutap ketap, kasihan. Segar, segar banget guys, sumpah enak banget nih. Oke guys, jadi di hari kedua ini saya sudah berada di sawah. Jadi hari ini saya mau mengajak kalian untuk memetik buah sesuatu guys. Ada yang tahu saya mau memetik buah apa? Dan inilah buahnya guys, karena sekarang sudah musimnya berbuah. Kira-kira di tempat kalian buah apa ini namanya? Dikarenakan hari ini saya lagi ngidam petis nanas guys, jadi saya ngambilnya mau yang tua aja, bukan yang matang, karena yang matang belum ada. Oke, lanjut kita kupas guys, sampai bersih seperti ini, sampai hilang ya korong-korongnya atau apa ya namanya di tempat kalian yang bintik-bintiknya itu, kalau di sini namanya korongnya.
Langsung kita siapin buat sambalnya. Di sini sambalnya saya pakai cabai, gula, asam, dan garam, guys. Langsung kita ulek seperti ini. Oke, lanjut kita sik-sik buah nanasnya, guys. Di sini saya langsung aja dicampurin ke dalam sambalnya atau ke dalam coetnya. Terus kita kuras karet seperti ini, dan inilah hasilnya. Tanpa menunggu lama langsung kita cobain, guys. Wih, ternyata rasanya Mang Maman kutap ketap, mantap. Meni asa benta, guys, di siang-siang kayak gini makan petis nanas. Oke guys, jadi di hari ketiga ini saya sudah berada di sawah. Jadi rencananya hari ini saya mau berburu, guys. Ada yang tahu saya mau berburu apa? Tapi sebelumnya kita istirahat dulu di gubuk sambil kita ngisi daya dulu, ngisi daya perut, guys. Karena saya sudah bawa ini nih, bawa sesuatu alias cilok. Oke, langsung aja kita pasang umpannya, guys. Di sini saya umpannya pakai cacing tanah karena hari ini saya mau berburu belut. Lanjut kita cari spotnya yang bagus, guys, karena yang tadi baru disamut. Jadi inilah spotnya lumayan bagus. Mudah-mudahan belutnya banyak ya. Dan tidak lama saya mendapatkan lubangnya lumayan bagus, guys. Langsung kita masukin dan jangan lupa baca dulu mantranya. Sur kununud lewijaya, digusur dikenud di bawah kaliangna. Wih, ternyata langsung strike, guys. Langsung kita tarik, guys. Mudah-mudahan belutnya babon ya. Doain sama kalian mudah-mudahan babon alias besar. Ternyata belutnya masih SD seperti ini, guys. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap mensyukurinya karena itu rezeki kita. Langsung kita masukin lagi lubang kedua, mudah-mudahan strike lagi, guys. Wih, ternyata langsung digelong lagi, guys, umpannya sama belutnya. Langsung kita tarik, mudah-mudahan yang ini babon, guys. Wah, ternyata sama ini juga masih SD, guys. Tapi tidak apa-apa, yang penting dapat banyak ya. Dan kameramen saya juga pengen mencobanya dan dia langsung strike, guys. Namun kurang beruntung. Tapi sayang sekali tiba-tiba langitnya mendung seperti ini, guys. Padahal saya sudah kekeceprakan seperti ini dan saya juga strike lagi, guys. Langsung kita angkat, mudah-mudahan yang ini agak-agak besar lah. Dan alhamdulillah, guys, yang ini agak-agak dewasa, sudah beranjak ke SMP mungkin, guys, belutnya. Dikarenakan takut keburu hujannya turun, kita pulang aja, guys, karena ini lokasinya lumayan jauh juga. Oke, jadi di malam ini saya sudah berada di kebun singkong. Kita akan berburu belalang dan tanpa memerlukan lama saya mendapatkan belalang pertama nih, guys. Langsung aja kita masukin ke dalam panci Aladin, guys. Panci Aladin ke dalam wadah dan jangan lupa kasih makan biar tidak gerelut di dalam wadah sama temennya. Dan tidak lama saya mendapatkannya lagi, guys. Dan ini juga satu, namun yang ini masih kurcaci alias masih kecil. Dan ini juga ada di atas. Kita harus hati-hati biar tidak terbang, guys. Dan tiba-tiba saya pun dikagetkan nih, guys, karena ada yang lagi bersantai nih di atas pohon singkongnya. Lagi santai ya, kawan. Kira-kira di tempat kalian hewan apa ini namanya? Kalau di sini namanya cacing pohon, guys.
Tapi ngomong-ngomong ada yang aneh nih guys, kok dari tadi saya mendapatkannya belalang jomblo terus ya, belum pernah mendapatkan belalang yang lagi bulan madu atau yang lagi pacaran gitu. Karena kan biasanya habis hujan belalang suka bulan madu atau pacaran, tapi dari tadi sendiri terus gitu, pada jomblo mungkin ya. Aduh, baru aja diomongin habis hujan, malah turun lagi nih hujannya guys. Tapi mudah-mudahan tidak besar lah ya hujannya. Karena kalau besar, wah bahaya guys. Dikarenakan saya tidak bawa payung, bisa-bisa nanti saya kepulusan jibru guys. Dan ternyata bukan hanya belalang aja guys yang pada jomblo, ini juga kura-kura lagi jomblo nih kayaknya. Atau baru diputusin ya, karena kelihatan dari wajahnya wajah-wajah galau berat nih. Yang sabar aja kawan, karena dunia tidak selebar batok kelapa, harus tetap semangat seperti saya, ngalah belalang nih sampai ngajo menggunakan jurus ajo bangkong seperti ini. Cie, ini juga ada yang lagi melamun nih guys, sampai-sampai dia gak sadar mau ditangkap sama saya. Langsung aja kita tangkap guys, 1, 2, kap, dapat. Makanya jangan melamun terus bro. Dan ini juga ada nih yang kurcaci lagi, kalau di sini namanya belalang gamir guys. Tidak tahu di daerah kalian namanya apa. Oke guys, mungkin berburunya sudah cukup karena sudah lumayan banyak juga dapatnya, dan malam juga sudah semakin malam. Tinggal kita goreng aja besok. Kita masukin dulu aja ke wadahnya. Malah mau nyusu guys belalangnya. Dia kira saya perempuan gitu. Oke guys, jadi di hari keempat saya sudah berada di rumah bambu karena saya sudah lama tidak ke sini. Tapi sebelumnya kita nahercainya dulu buat ngaleo belalangnya guys. Tapi ada yang lupa, belut tidak ke bawah. Tapi tidak apa-apa, kita pelihara dulu buat nanti. Siapa tahu belutnya pada beranak sampai punya cucu, kan jadi banyak. Oke guys, kalau airnya sudah mendidih atau sudah panas, langsung aja kita angkat dan masukin langsung aja ke wadahnya seperti ini biar cepat pindah alam belalangnya. Ada yang mau ngajol dia satu guys. Oke, kalau sudah pada pindah alam belalangnya langsung aja kita bersihkan. Kita buang bulunya dan kotorannya karena bulu sama kotorannya tidak enak dimakan guys. Jadi membuang kotorannya itu gampang banget karena kotoran belalang nempel di kepalanya guys. Tinggal kita cabut aja seperti ini, lalu kita betot dan buanglah. Jangan dimasak ya kotorannya. Tapi kalau kalian suka bolehlah, tapi kalau saya mah tidak suka guys. Lanjut kita kasih bumbu. Bumbunya simpel aja, cuma garam seperti ini peruluk-peruluk. Lanjut ditambah mecin sedikit guys, jangan banyak-banyak nanti kalian belet. Oke, dikarenakan minyak sudah panas, langsung aja kita goreng. Dan jangan lupa sambil kita kurah kare biar tidak gosong guys. Oke, kalau sudah merah merona seperti bibir janda, berarti tandanya sudah matang guys. Langsung aja kita angkat. Oke, kita lanjut goreng buat sambalnya, karena cocok banget dimakannya sama sambal ditambah keju pulen guys.
Oke, langsung kita ulek guys, dan kalau bisa nguleknya pakai jurus geolan istri orang biar lebih mantap rasa sambalnya. Dan inilah hasilnya, belalang goreng sambal dadakan ditambah kejo pulen. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita santap guys, tapi sebelum disantap kita minum dulu dan cuci tangan dulu. Bismillah, langsung kita belewakan guys. Ternyata rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya Mang Maman kutap ketap, mantap. Awas yang di rumah jangan sampai ngiler ya. Kalau kalian ngiler bolehlah kesini kita makan secoet bareng guys. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangannya. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet jempol ke atasnya dan tombol subrek-nya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.